مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'ama bis-sakat wa ja'alaha sababan li raf'il darajatil ummah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Wa qala ayyan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Hadirin sidang jamaah Isya dan tarawih yang berbahagia, mari kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan semangat kita semua masih tetap eksis di masjid kita ini, sekalipun dekat dari Allah. Itu salah satu bentuk bahwa ukhuwah Islamiyah dan syarat kekompakan jamaah di sekitar kompleks ini terbukti dengan baik. Begitu pula mari kita mengirim salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, terkhusus bagi kaum muslimin sebagai pembantu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya diberi amanah oleh panitia mencoba untuk mengingatkan kembali tentang zakat sebagai kunci peningkatan kesejahteraan umat. Tentu pertanyaannya, betulkah zakat bisa meningkatkan kesejahteraan umat? Itu pertama yang perlu kita jawab secara bersama. Apakah memang zakat bisa meningkatkan atau bisa menjadi kunci peningkatan kesejahteraan umat? Yang pertama kita lihat salah satu hadis yang mengatakan bahwa khusus untuk zakat fitrah, jika kamu berada di akhir bulan Ramadan, maka hendaklah kamu wajib mengeluarkan zakat. Dia katakan maksudnya wajib mengeluarkan zakat. Apa tujuannya? Untuk menutupi minang qalbi perras, untuk menutupi celah-celah puasa kita selama proses berpuasa. Mungkin tidak terasa kita ada ngomel-ngomel, ada kata-kata yang tidak berkenan. Itu salah satu dari minang qalbi warabas. Hadirin sekalian jamaah Isya antara yang berbahagia. Sekarang kita lihat ayat yang pertama tadi yang saya sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa aqimus salata wa atuz zakat. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Hampir kurang lebih 30 kalimat ini, frasa kalimat ini antara salat dan zakat itu beriringan. Beda halnya dengan kata-kata sedekah yang disebutkan selalu hampir beriringan dengan kata-kata amwali, ya, itu juga beriringan. Sedekah dengan kata salat dengan zakat.
Apalagi sholat dengan zakat merupakan rukun Islam kita. Rukun Islam kita. Sebagai kesimpulan saja, mengapa itu beriringan? Karena sholat itu merupakan kewajiban kita yang harus ditegakkan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mengertikan. Sementara zakat juga untuk Allah, tetapi untuk tujuan membangun komunikasi secara horizontal, hubungan antara sesama manusia. Sehingga ulama kita mengatakan kalau ada orang yang sholatnya baik tapi hubungan sesama manusianya kurang baik, itu belum sempurna. Atau sebaliknya, hubungan sosialnya bagus tapi sholatnya tidak beres, itu juga belum bisa ditanya orang-orang yang beriman. Makanya ini sengaja harus berjalan beriringan antara salat dan zakat, supaya tujuan intinya adalah bagaimana manusia itu baik hubungannya kepada al-Khaliq, baik juga hubungannya sesama manusia. Itu yang paling penting. Makanya kita diajari doa juga dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang istilahkan orang kita doa sejadah. Ya. Yang doa khusus kan banyak diajarkan oleh, seperti ada pada kita ada doa khusus yang dibaca pada malam-malam tertentu. Itu intinya. Artinya dua kewajiban ini harus berjalan seiring. Kalau yang kedua tadi, khus min amwalihim, ambil. Ini kata perintah. Ini ada kata perintah, khus, ambil. Siapa yang diperintahkan? Secara teks yang diperintahkan di situ adalah Rasulullah SAW. Tapi para mufassir itu lebih mengatakan bahwa orang-orang yang diberikan amanah untuk memimpin, untuk mengambil husnul amwalihim, ambil dari harta mereka, min sebagian. Ini sudah ada banyak fatwanya. Harta yang dimaksud surga itu adalah 2,5%. Sedangkan tutahhiru, untuk membersihkan, wa tuzakkihim, dan untuk mensucikan biha, keduanya. Wassalli alaihim, dan doakan mereka. Yang kedua katanya, inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doa itu akan memberikan ketentraman bagi mereka. Wallahu sami'un. Nah, sekarang ini kita lihat yang mana yang dimaksud dengan tutahhiru. Yang pertama, tutahhiru artinya di sini dari segi aspek ibadahnya adalah untuk mensucikan hati orangnya dan hartanya, supaya rasa keinginannya, supaya rasa masih kiri tadi. Bahkan karena itu merasa kiri itu dan lain itu sifat naluri manusia. Jika terkadang kalau kita sudah memberi, kita introspeksi diri. Jangan-jangan saya masih status kiri ini atau bagaimana? Jangan-jangan harta yang saya berikan tadi masih belum cukup. Ya, terkadang kita terlalu seperti itu. Itu bagi orang yang mengeluarkan zakatnya. Bagi mustahik, untuk apa? Supaya para mustahik itu yang kalau di dalam Al-Quran atau ada dalam Al-Islam itu, supaya mereka terhindar juga, tertiris juga dari penyakit rasa iri, rasa dengki, sakit hati. Jadi kalau orang kaya sudah tidak iri, orang yang dikategorikan tadi dalam Al-Quran ini sudah tidak ada rasa dengki dan rasa iri hati, apalagi cemburu terhadap orang-orang yang kaya. Nah, itulah tujuan saya. Dan apa tujuan yang ketiga untuk harta itu sendiri, supaya untuk membersihkan juga. Sama tahu proses perolehan harta itu ada sedikit yang kurang-kurangan. Itu yang bersihkan. Jadi tiga-tiganya
bersih. Musakinya, mustahilnya juga harta itu sendiri. Kemudian yang kedua, musaki. Untuk apa itu musaki? Itu untuk aspek ekonomi. Karena ada rumus mengatakan semakin banyak kita memberi, semakin banyak, semakin bertumbuh juga kita punya. Musaki ada berkembang. Karena Tuhan mengatakan, wala in syakartum inna azab, wala in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri apa yang saya berikan kepadamu, saya akan menambahkannya, saya akan mengembangkannya. Itu. Jadi semakin banyak kita memberi, semakin berpotensi kita untuk berkembang. Maka ada yang mengatakan belum pernah ada orang jatuh miskin karena memberi. Karena memang itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semakin berkembang kita usaha, semakin angka 25% dari segi kuantitas kita bertambah. Kalau tadinya 20% hanya 2 juta, tapi karena usaha berkembang 2 juta bisa menjadi 20 juta. Artinya semakin banyak kesempatan bagi mustahil. Pengentasan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dianggap dalam mustahil itu akan juga berkembang. Itu berjalan beriring. Jadi semakin banyak pendapatan yang didapatkan oleh orang-orang yang sakit, semakin berpotensi orang-orang sakit mendapatkan peningkatan pendapatan. Sekarang bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan secara ini? Ada yang namanya hasil penelitian orang kita, ada namanya zakat produktif. Yang mana maksudnya zakat produktif? Yang tentu kembali dulu kepada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, mayoritas ulama kita mengatakan zakat fitrah tidak boleh dikelola menjadi zakat produktif, karena tujuan utamanya zakat fitrah adalah untuk fakir dan miskin. Tujuan utamanya bukan berarti asnaf yang lain itu tidak berhak. Itu sebagian besar. Tapi ulama kontemporer Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fiqh Zakat mengatakan memang prioritas utama untuk zakat fitrah adalah untuk fakir miskin. Bukan berarti asnaf lain tidak berhak, punya juga hak. Bahkan Yusuf Qaradawi mengatakan boleh saja, bisa saja zakat fitrah juga menjadi zakat produktif jika orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar masjid kita, dalam cakupan karena ini kecil saja luas. Saya pernah kata pertama orang dari sana kita juga ke sini sholat Jumat, dari ujung sana membedakan akan ke sini juga, dari sana waktu sangat luas. Tugas pengurus masjid adalah kerjasama dengan Pak RT Pak RW mendata orang-orang yang berhak itu. Kalau itu sudah terpenuhi, menurut Qaradawi boleh saja zakat fitrah menjadi zakat produktif. Kalau kita untuk mensejahterakan masyarakat dari masyarakat itu, bagaimana caranya? Ya tentu di sini ada saudara-saudara kita umpamanya penjualan jalan kota. Ya. Apa aja yang kita lihat, wajahnya kita bantu, berikan wajah yang bagus, yang bisa naik sekali 20, jangan cuma naik 3 naik, maka banyak. Ataukah ada yang tempel banyak umpamanya? Tempel banyak maksudnya sudah kalau bunyi mengganggu tetangga, perlu diperbaiki maksudnya. Kita berikan. Malah sudah apakah modelnya dijadikan sebagai modal berkulit? Artinya pinjaman karbon hasan, kasih pinjam, suruh bayar tanpa bunga. Kamu berapa yang bisa cicil? Kalau saya rata biasa orang perbankannya kadang 3-4 jam. Ya berapa lah bisa 1 bulan? Karbon hasan tetap dikembalikan. Nanti kalau ada lagi yang butuh kembalikan. Ada juga memang langsung dikasih berikan secara langsung. Tapi dengan catatan pengelola zakat itu sendiri yang memberikan. Apakah memberikan alat pompa itu, ataukah memberikan pokoknya yang bisa dipakai
Silakan bapak-bapak sini banyak yang mendapat ditelusuri di undang-undang sangat. Yang jelas pemerintah melalui undang-undang nomor 23 membentuk yang namanya PAS yang dikelola oleh negara. Kemudian memberi juga kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola zakat melalui lembaga zakat. Kemarin saya sempat Kadin Penais yang menangani zakat, katanya di antara semua las yang dikelola oleh masyarakat yang paling tinggi investasi itu adalah las yang dikelola oleh saudara-saudara kita dan pemerintah. Kurang lebih saya lihat, ya saya termasuk saya seperti di tempat saya cenderung tapi bukan cenderung yang seperti tadi. Di sini ada mobil ambulans, ada mobil yang lengkap, luar biasa masyarakat di sini. Makanya saya terangkan, jangan hanya menjadi persen, menjadi dan tergolong pemerintah, bukan pemerintah. Tapi bagaimana kalau kita menjabat di sini membentuk juga las, supaya kita bisa bagaimana meningkatkan kesejahteraan saudara kita yang membutuhkan dana-dana dari susun dari harta zakat mal. Kalau tadi zakat fitrah ya ada sedikit perbedaan pendapat. Hanya bersyukur kami kalau wah ini yang kita kenal sebagai sangat tidak setuju. Karena katanya intinya zakat fitrah itu adalah fakir dan miskin. Apalagi zakat fitrah itu untuk dinikmati pada saat Lebaran. Itu sebagai termasuk masak Syafi'i dan Syafi'iyah Ahmadiyah, kecuali dia Hanafi yang selalu berbuat pemikirannya yang membolehkan berzakat dengan uang. Tapi imam mazhab yang lain tidak ada yang membolehkan berzakat dengan uang, harus sesuai dengan makanan pokok yang kita konsumsi, termasuk kerasnya beras mandi, hasil mandi juga dan sebagainya. Hadirin ini sedang jemaah insyaallah berbahagia. Tentu sebagai kuncinya bahwa zakat khususnya zakat mal sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita yang dikelola secara profesional, yang dikelola dan di masjid ini saya banyak sangat membutuhkan itu. Tinggal kita lihat bagaimana caranya mendirikan lembaga zakat yang memang sudah diatur dalam undang-undang nomor 23 itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berdoa semua mudah-mudahan kita diberi nikmat kesehatan untuk bertemu tahun yang akan datang musim suci Ramadan dan selalu memikirkan bagaimana umat kita ini menjadi yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.